Shalom, salam kasih, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi. Kita kembali bertemu di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam khotbah Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bersama. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seorang Harold Kushner, seorang penulis terkenal, pernah mengemukakan sebuah hukum. Dia berkata, apapun yang dikerjakan dengan benar, cepat atau lambat akan terbukti benar. Hal ini menjadi sebuah kebenaran menurut kami. Kenapa kami katakan demikian? Banyak orang sekarang ini tidak lagi menyukai yang namanya kebenaran. Mengerjakan kebenaran pun sering sekali dianggap kesia-siaan. Akan tetapi ketika kita melakukan sebuah kebenaran di dalam iman kepada Tuhan, maka kebenaran itu akan menemukan cara dan jalannya tersendiri. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini yang dituliskan oleh pemazmur, bagaimana dalam Mazmur 20 ini kita melihat sebuah doa permohonan bagi raja. Di dalam doa permohonan yang disampaikan oleh pemazmur, bagaimana doa ini menunjukkan ketulusan hati mereka dan menunjukkan kebenaran mereka di dalam Tuhan. Pemazmur sangat-sangat yakin bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dalam Tuhan akan mendapatkan hasil sesuai dengan ketentuan Tuhan. Maka dalam doa yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan doa keyakinan yang begitu luar biasa. Dalam ayat yang pertama jelas dikatakan di sana, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ada sebuah keyakinan yang begitu luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menjawab di dalam kesesakan. Apa yang membuat pemazmur merasa tersesat? Tentu tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Maka karena segala sesuatu yang dilakukan oleh pemazmur itu adalah pekerjaan untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan bekerja bersama dengan dia, menemukan jalan kebenaran
untuk memperoleh kemenangan bagi pemazmur. Bahkan di dalam doa ini dikatakan juga, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Allah Yakub berarti Allah yang benar, Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Membentengi, menemani, menyertai. Di dalam doa yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan sebuah doa kerinduan di dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan senantiasa melindungi Daud di dalam segala pekerjaan, di dalam segala peperangannya. Situasi yang dimiliki oleh pemazmur, yang dirasakan oleh pemazmur pada saat itu situasi yang tidak penuh dengan ketentraman, tetapi yang penuh dengan konflik dan tantangan. Akan tetapi, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam segala pergumulan yang telah dihadapi oleh pemazmur masih mengajak kita untuk senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang di dalam segala gejolak batin, di dalam segala tantangan yang ada, bisa bermegah di dalam Tuhan? Kalau kita melihat dasar dari pemazmur bermegah di dalam Tuhan, bukan karena keperkasaan pahlawan-pahlawan yang ada di sekitarnya, bukan karena kehebatan kuda-kuda yang ikut berperang dengan dia, bukan karena kehebatan busur-busur panah yang dia pegang dan pedang-pedang yang dimiliki oleh prajuritnya. Akan tetapi ada sebuah keyakinan, makanya mereka bermegah. Makanya dikatakan dalam ayat ke-8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Yang artinya seperti apa? Orang ini mengandalkan kekuatannya, orang ini mengandalkan kehebatannya, tetapi kita mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya seperti itu yang disampaikan oleh pemazmur. Seorang Daud, memang ketika kemunculannya melawan orang Filistin pertama sekali ketika Raja Saul memerintah Israel, seorang Goliat yang gagah perkasa datang menghujat, datang menghina orang Israel. Dia datang dengan pedang dan tongkat, tetapi Daud datang mengandalkan nama Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diajarkan bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana orang yang bermegah di dalam Tuhan? Yang pertama, dia tidak akan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Ini perlu kita pahami. Banyak orang sekarang ini ragu akan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mau bermegah di dalam Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, menopang, menguatkan, dan memampukan kita. Sehingga itulah menjadi dasar kita untuk bermegah di dalam Tuhan. Tuhan akan senantiasa melindungi. Tuhan akan senantiasa memberikan kemenangan. Tuhan akan senantiasa memberikan jawaban kepada kita ketika kita berseru kepadanya. Jangan ada keraguan. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita beriman, maka kita yakin Tuhan akan menolong kita. Dan pada saat itulah pertolongan Tuhan menjadi dasar kita untuk bermegah di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang bermegah di dalam Tuhan? Kita bermegah di dalam Tuhan karena kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sering sekali kita beranggapan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperoleh segala sesuatu, maka kita mengatakan itu karena kehebatan kita. Seperti seorang yang bernama Thomas Andre, perancang kapal Titanic. Dia merasa hebat. Dia bermegah. Dia katakan, ini kapal yang paling mewah. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak mampu menenggelamkannya. Faktanya, Titanic tenggelam. Tetapi kita tidak demikian. Kita sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menolong kita dari kuasa dosa. Maka itulah dasar kita bermegah.
Makanya benar yang dikatakan Paulus kepada orang Korintus dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan berarti dia mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sebagaimana Tuhan akan meninggikan dia pada waktunya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam seruan ajakan dari kitab pemazmur ini, dalam doa mohon kemenangan yang disampaikan pemazmur ini, ada sebuah keyakinan bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka, dan bagaimana mereka senantiasa hanya bermegah di dalam Tuhan. Firman ini mengajarkan kita, orang yang bermegah di dalam Tuhan karena dia sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah ragu akan kekuasaan Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan, dia senantiasa bermegah karena Tuhan ada di dalam dia dan dia ada di dalam Tuhan. Bukan karena dunia ini, dan dunia ini tidak menjadikan kita menjadi sombong. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.